Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa pagi. Seperti biasa di video kali ini kita akan update untuk news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Hari ini kita berada di tanggal 12 Juli teman-teman. Kita udah dapat beberapa data di perdagangan kemarin yang sebenarnya sih nggak terlalu gimana-gimana ya data ekonominya. Tapi yang penting itu ada hari ini guys. Hari ini itu akan ada data soal inflasi CPI dan juga core CPI dari Amerika Serikat. Jadi kalau kita lihat dari forecast-nya, saat ini untuk CPI-nya year on year diprediksi bakalan mengalami penurunan dari 4% turun ke 3,1%. Dengan core-nya yang turun dari 0,4 turun ke 0,3. Which is ini yang kita ekspektasikan bisa terjadi. Ya, jadi kita akan lihat seperti apa posisi daripada core CPI dan juga CPI-nya. Oh ya, CPI year on year-nya core CPI year on year itu dari 5,3% menjadi 5,0%. Jadi bisa dibilang terjadi penurunan inflasi kalau kita lihat dari forecast-nya. Apakah benar seperti itu? Sementara kalau kita lihat dari hari ini pergerakan dari harga atau indeks US dollar ya teman-teman di XY itu sudah mengalami penurunan. Ini disebabkan karena mulainya sentimen negatif terhadap US dollar sehingga menyebabkan US dollar cenderung turun karena ya inflasinya semakin turun guys. Ini menimbulkan sentimen yang negatif buat US dollar dan kita akan melihat kalau hasil CPI-nya ternyata itu jauh di bawah forecast, ini bisa menjadi sentimen yang sangat bagus untuk market. Bahkan dia sudah sesuai forecast pun menurut saya akan sangat positif untuk market ya. Tapi tentunya kita harus melihat seperti apa pergerakan market hari ini. Bila mana pagi atau siang nanti, ya pagi, siang, sore nanti pergerakan market sudah impulsif bullish terlebih dahulu, ini berarti market sudah mengantisipasi bahwasanya mereka ya udah tahu lah inflasi bakalan turun guys. Jadi ketika pembacaan data kemungkinan market nggak kemana-mana. Tapi kalau andai kata pagi, siang, atau sore nanti pergerakan market cenderung flat, datar, nah kemungkinan mereka semua masih nunggu data CPI-nya benar-benar rilis. Kalau ada pergerakan barulah kemungkinan market akan sangat volatile. Jadi itu sih buat hari ini ya. Ada news penting, hati-hati aja di jam 7.30 malam nanti, guys. Nah, sekarang kita akan lihat dari beberapa news di market. Ada dari India ya. India diramalkan akan melakukan takeover kekuasaan US Amerika Serikat, guys. Jadi sebagai negara terbesar kedua, ini menggeser China. India ini digadang-gadang memang sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi yang akan sangat pesat. Kenapa? Karena India ini punya bonus demografi yang tinggi. Angka kelahirannya masih tinggi. Meskipun kita tahu kesenjangan di India itu cukup jauh ya antara si kaya dan si miskin itu jauh banget gapnya guys. Tapi bisa dibilang pertumbuhan penduduk yang makin banyak ini meningkatkan tentunya mereka punya pertumbuhan ekonomi yang akan terus growth. Pertumbuhan ekonomi India itu diramalkan bakal melampaui pertumbuhan China pada beberapa tahun ke depannya. Jadi kita lihat growth dari India ini yang warna oranye guys, itu naik sangat-sangat signifikan. Sementara Cina itu masih akan tetap bertumbuh melampaui Amerika Serikat, tapi Cina ini bisa dibilang pertumbuhannya udah mulai slowing down. Tapi dari India ini growth-nya bakal naik seperti itu. Makanya ya ini bisa menjadi satu perubahan ya buat buat ekonomi ke depannya seperti apa dan tentunya kerjasama strategis kita itu tentunya adalah bersama orang-orang India ke depannya. Jadi ini sebuah forecast yang diciptakan oleh Goldman Sachs. Itu kemudian dari data yang lain dalam 3 minggu terakhir guys, Bitcoin dan Ethereum berada dalam wilayah kerugian terrealisasi ringan. Artinya Bitcoin berada dalam posisi sideways di mana investor ataupun trader itu dalam posisi rugi kecil. Ya, tapi ini masih masih akan menimbulkan kemungkinan kemungkinan besar pergerakan yang positif di masa depan. Jadi ini datanya dari sentimen. News yang cukup bagus. Nanti kita akan bahas news bagus yang lainnya, yaitu datang dari Glassnode. Dari Glassnode sendiri mendeteksi bahwa Bitcoin holder itu dalam posisi peningkatan akumulasi. Ketika Bitcoin berada di range harga 30.000 ini, ternyata holder masih tetap melakukan akumulasi. Ini merupakan data yang cukup unik.
Makanya kalau kita lihat dari pergerakan Bitcoin belakangan ini nggak kemana-mana ya. Bitcoin tetap stabil aja padahal dia mestinya masuk dalam fase koreksi market. Dan ini mungkin merupakan sebuah indikasi positif karena kedepannya masih akan kita lihat posisi menarik terhadap pergerakan dari Bitcoin. Moga aja Bitcoin memang masih akan tetap growth, pergerakannya naik. Mungkin kalau ada koreksi-koreksi ya mungkin nggak akan dalam banget lah guys. Kemudian berita datang dari Algorand. Nah, ini salah satu protokol DeFi mereka, itu namanya AlgoFi, shutdown sampai tahun depan, sampai akhir tahun ini. Ini merupakan sebuah berita yang kurang begitu bagus. Bagaimana kemarin ia dari AlgoFi sendiri memberikan announcement bahwa bahwa teknologi yang ditawarkan oleh AlgoFi ini bakalan shutdown, guys. Dan kita lihat dari volume transaksinya pun juga sudah mengalami penurunan ya dari dari platform AlgoFi ini, dan tentunya ini bukan merupakan sentimen yang positif. Di sini sih tidak diberikan keterangan yang begitu jelas, tapi ini ada kemungkinan itu dari regulator SEC yang memberikan perubahan kepada exchange Bittrex yang tidak terregistrasi di Amerika Serikat, sehingga ini menimbulkan ya masalah ya bisa dibilang untuk AlgoFi-nya. Karena AlgoFi ini salah satu partner dengan exchange yang bernama Bittrex ini. Jadi posisi di Amerika Serikat sekarang lagi masih genting ya, terutama soal exchange yang perlahan-lahan yang tidak sesuai dengan regulasi, yang tidak punya regulasi itu dihentikan oleh SEC untuk transaksinya. Oh, ini masih mengerikan sih. Ya, itu beberapa news teman-teman, kita akan ambil dari beberapa news yang kita udah posting kemarin di komunitas Telegram. Itu ada Polkadot yang saat ini sedang membangun yang namanya Polkadot 2.0. Jadi diam-diam Polkadot ini mengerjakan project yang sangat-sangat senyap. Dia tidak sekalipun memberikan announcement di sosial media mereka ya. Tapi ini bagus beritanya dari Mesari. Jadi dari Polkadot ini akan segera meluncurkan upgrade di kuartal kedua 2023 ini. Dan ya menarik untuk kita lihat seperti apa progres daripada Polkadot ke depannya. Kemudian ini ada pergerakan paus yang telah diam-diam mengumpulkan sekitar 90 Bitcoin selama sebulan terakhir. Oke, Wales masih tetap melakukan akumulasi. Kemarin itu beritanya cuma 71.000 ya. Sekarang udah naik ke 90.000 Bitcoin. Lalu ada Matic yang dalam perjalanan hari ini mengalami kenaikan 6%. Ini kemarin ya guys. Tiba-tiba pergerakan dari Matic itu mengalami penurunan, dan ini tentunya bagus karena ditunjang sama sentimen yang positif, yaitu Matic akan melakukan upgrade Matic 2.0 atau Polygon 2.0. Kemudian datang dari salah satu chairman SEC guys, itu mengatakan bahwa Bitcoin ini harus disetujui. Ini dari Bang J ya. Kemarin beritanya cukup ramai sehingga memberikan sentimen yang positif untuk market Bitcoin. Kemudian dari akun Twitter namanya Blockchain ini mengatakan bahwa seekor paus mendepositokan sekitar 141.000 BNB ke Binance dalam 3 jam yang lalu. Ini tentunya tujuannya untuk berpartisipasi dalam launchpad yang akan mereka lakukan. Ada launchpad Arkham dengan kode ARKM yang tentunya merupakan positif news untuk untuk BNB. Kemudian ada perusahaan Vanguard, salah satu manajer investasi terbesar. Teman-teman baru-baru ini meningkatkan investasinya di mining Bitcoin, di salah satu perusahaan mining Bitcoin, senilai 550 juta US dollar saham. Kemudian berita datang dari Grayscale yang mengajukan surat kepada hakim menyoroti persetujuan ETF berjangka dengan leverage 2 kali sebagai lanjutan untuk mendukung kasus ETF spot Bitcoin. Ini berita yang bagus dari Grayscale. Jadi overall di perdagangan kemarin beritanya banyakkan yang positif. Kita akan lihat seperti apa pergerakan dari market saat ini. Indeks dolar tadi kita udah spill, dia mengalami penurunan. Hari ini dimanfaatkan oleh gold sedikit mengalami penguatan. Kalau kita lihat dari gold US dollar, kemudian S&P 500 kemarin juga mengalami tren penguatan. Sekarang ada kecenderungan dia membentuk cup and handle guys. Ini bisa menjadi sentimen yang bagus buat pergerakan dari S&P 500 ditunjang dengan volume smart money yang meningkat. Tapi dari RSI menunjukkan sebuah divergence.
Lalu Bitcoin gimana? Nah, Bitcoin mengalami fase sideways di range antara 31 sampai dengan 29.900. BTC dominance-nya kemarin itu agak sedikit menguat ke poin 1872. Kalau dari Bitcoin sendiri sih pergerakannya memang cenderung masih cenderung stabil ya. Volume perdagangannya masih cenderung bagus, tapi agak sedikit kecil dengan volume spot money yang masih oke. Di sini RSI-nya udah mulai menunjukkan fase penurunan. Ini mungkin bisa meningkatkan sentimen korektif pada pergerakan market buat kedepannya. Ya kita lihatlah seperti apa progres daripada Bitcoin. Selama dia masih mempertahankan level 29.900, saya cukup optimis bahwa Bitcoin masih ada kemungkinan untuk spike naik sampai 31.000. Itu karena Bitcoin dominance-nya mengalami kenaikan sedikit, altcoin rata-rata kemarin pada tertekan. Salah satunya yang naik itu adalah koin seperti Stark naik ya, kemudian Solana juga naik sedikit. Matic yang kemarin naik tipis sekarang udah membuat koreksi. Cardano ini agak sedikit meningkat di perdagangan kemarin. Kemudian Zilliqa. Itu beberapa token atau exchange yang token atau koin yang menarik untuk altcoin. Sementara kalau Bitcoin sih masih gitu-gitu aja. Pergerakannya masih belum mana-mana juga. Dan mungkin market ada kemungkinan ya dia menunggu data CPI yang akan rilis nanti malam. Jadi kalau teman-teman ada yang trading, lebih kayak hati-hati aja, main aman aja. Margin jangan terlalu gede mungkin atau leverage-nya mungkin bisa dikurangin karena volatilitas yang terjadi pada market ini bisa sangat-sangat berdampak sama trading plan kalian. Jadi ya buat saya sih gitu aja buat Bitcoin ya, sideways aja. Teman-teman kita tunggu rilis data CPI-nya. Kalau nanti inflasi ternyata turun, saya cukup positif Bitcoin akan kembali growth meningkat harganya. Tapi kalau ternyata CPI-nya justru negatif, katakanlah inflasinya naik, nah itu bisa menjadi sentimen yang negatif buat Bitcoin. Oke, gitu aja buat pembahasan kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Dan kalau ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, silahkan teman-teman langsung tulis di kolom komentar. Sekian aja akhir kata saya Andre. Makasih.